Bar, new with multigrain. Dipersembahkan oleh dia hanya ingin mengobati istrinya, menyembuhkan istrinya, menyelamatkan nyawa ibu 2 anak itu. Tapi perlakuannya seperti seorang teroris. Terus dipukulin di kamar, matanya ditutup, tangannya diikat. Terus Asep didorong ke bawah, 3 lantai. Pertanyaannya berbelit-belit kan nggak ngerti. Akhirnya kena tampar, pakai sendal 4 kali, 5 kali habis hujan, ya muka belepetan. Ya harapan saya minta keadilan seadil-adilnya lah. Minimal juga buat anak-anak juga untuk masa depannya. Bahwa memang ibunya bukan seorang narapidana. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Orang kecil di hadapan hukum tempat banyak ketidakadilan terangkum. Korban salah alamat dan tangkap disiksa tanpa pernah kasusnya terungkap. Hukum sering sepele kepada si papa, menghukum lebih ganas daripada orang berpunya. Gampangan mengorbankan si lemah demi melayani si kuat yang mengimingi dana. Setiap ketidakadilan menjadi kewajaran, apakah kita siap menanggungnya? Inilah Mata Najwa, tak kuasa dipidana. Pemirsa, bagi bapak 2 anak ini kesembuhan istri adalah yang utama. Meski cara yang ditempuh mungkin dianggap tabu. Dengan ganja, ia berharap pasangan hidupnya bisa bertahan akibat derita penyakit langka. Namun naas, ganja itu membuatnya dijeruji. Bermaksud mengobati istrinya yang diserang penyakit langka, namun justru ganjaran penjara di depan mata. Inilah yang dialami Fidelis Ari Sudewarto, pegawai negeri sipil asal Sanggau, Kalimantan Barat. 19 Februari lalu, Fidelis ditangkap Badan Narkotika Nasional karena menanam 39 batang pohon ganja. Semua bermula ketika sang istri, Yeni Riawati, divonis penyakit siringomyelia atau tumbuhnya kista berisi cairan di dalam sumsum tulang belakang. Penyakit itu muncul sejak Yeni hamil anak kedua pada tahun 2013. Bertahun-tahun kondisi istri tak kunjung membaik, bahkan semakin parah meski segala pengobatan sudah ditempuh. Upaya Fidelis meredakan sakit sang istri menemui titik cerah setelah dirinya berselancar di dunia maya. Berdasarkan penelusurannya, Fidelis menemukan kasus serupa di Kanada di mana penderita mampu bertahan hidup dengan ekstrak ganja. Maka sejak 2016, Fidelis menanam ganja untuk pengobatan sang istri. Namun upaya pengobatan itu berhenti seiring penangkapan Fidelis. Sang istri akhirnya meninggal dunia tepat 32 hari setelah Fidelis masuk bui. Sudah hadir di meja Mata Najwa Yohana Suyati, kakak kandung Fidelis yang datang langsung dari Sanggau, Kalimantan Barat. Mbak Yohana, terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Jadi Fidelis, adik Mbak Yohana, jadi sekarang sudah kurang lebih 4 bulan di tahanan? Iya, sejak 19 Februari. Kondisi terakhir Fidelis yang Mbak Yohana lihat? Secara fisik baik, sehat, tetapi secara psikologis kalau saya melihat ada pukulan psikologis karena
Bagaimanapun juga meninggalnya istrinya ini membuat adik saya sangat terpukul. Dari berbagai macam upaya yang dia lakukan, ternyata dia harus menghadapi kenyataan bahwa istrinya justru meninggal dengan cara yang di luar dugaan. Kami memiliki cuplikan wawancara dengan Fidelis yang kami ambil beberapa waktu yang lalu. Wawancara ini hanya berupa audio, kami ingin putarkan untuk Anda pemirsa berikut ini. Apa sebelum ini tidak pernah koordinasi BNN atau kepolisian sebelum menanam? Sudah, tapi tidak secara tertulis. Artinya saya udah pernah bicarakan sama, kebetulan om saya itu kan anggota juga. Saya tanyakan, tapi memang tidak bisa nembus. Terus dari dokter di kebetulan saya dokter yang enak ngomong itu kan dokter di puskesmas Dr. Muhammad. Saya juga minta penunjuk. Kira-kira saya harus kemana supaya bisa menggunakan ini, tapi mereka intinya tidak ada yang itulah, tidak ada yang bisa ngasih solusi. Terus malah dilempar-lempar dari kepolisian suruh ke kejaksaan suruh ke BNN suruh ke Menteri Kesehatan, mengingat sampai harus ke Menteri Kesehatan sana karena waktu dan biaya dan mikirkan, sedangkan kondisi istri ini udah semakin memburuk. Akhirnya ya udah saya coba dulu, ternyata membaik. Cuman karena kualitasnya saya tidak tahu seperti apa ganja itu kan, akhirnya saya nanam sendiri. Mbak Yohana, dari penuturan Fidelis, jadi sesungguhnya ia sudah sempat mencoba meminta izin begitu ke BNN, sudah sempat berkomunikasi dengan BNN mengatakan ia memang menanam ganja, tapi ini untuk istri yang sakit. Dia sempat bertanya, dia sempat menyampaikan pada waktu itu tanggal 14 Februari, ada tes urin mendadak di kantornya. Ketika menunggu hasil tes urin itu, dia memanggil salah seorang petugas BNN ke dalam ruangannya, dan di situ dia menyampaikan bahwa kondisi istrinya sakit, sudah dibawa berobat ke sana ke sini dengan berbagai macam cara, tidak kunjung sembuh. Dan kemudian dari pengetahuan yang dia dapat, ekstrak ganja bisa membantu mengobati penyakit istrinya itu. Kemudian dia juga mengatakan kepada petugas itu bahwa dia sudah menanam dan menggunakan ekstrak ganja untuk mengobati istrinya itu dan ada kesembuhan. Oleh karena itu dia bertanya bagaimana cara mengurus dispensasi supaya pengobatan yang dia lakukan kepada istrinya ini bisa lebih maksimal. Jadi justru BNN tahu bahwa Fidelis menanam ganja dari cerita Fidelis sendiri ketika hendak meminta dispensasi itu. Iya, yang sebenarnya solusi yang dia inginkan atau yang dia butuhkan pada waktu itu tidak diberikan. Dia ditawari untuk menjalani rehab. Padahal tes di urin di kantor dia negatif. Saya ingin menunjukkan foto-foto dari istri Fidelis sebelum dan sesudah sakit. Mungkin Mbak Yohana bisa cerita, jadi ada tumor di sumsum tulang belakang, itu simpelnya? Semacam kista atau cairan di sumsum tulang belakang, yang salah satu efeknya ini menyebabkan rusaknya sel-sel darah merah atau pembentukan sel darah merah terganggu. Akibat terganggunya sel-sel darah merah ini, itu menyebabkan ketika ada luka, itu sulit sembuh. Sehingga akhirnya lukanya menjadi besar. Jadi kurun waktu berapa lama itu sampai kemudian kondisinya menjadi buruk? Ini kondisi hamil anak kedua, itu dia sudah sakit tahun 2013. Gejala-gejalanya itu tubuh sebelah kanan itu selalu berkeringat. Kemudian kaki kanannya itu kebas dan kemudian melemah seperti lumpuh. Dan ketika akhirnya Fidelis memutuskan menggunakan ekstrak ganja, itu setahu Mbak Yohana dari mana tiba-tiba ia mendapatkan ide untuk menggunakan ekstrak ganja itu? Jadi begini ceritanya, dengan mengobati berbagai macam cara, banyak yang tidak sembuh begitu kan. Kemudian menjelang akhir tahun 2016 itu dia kalau ke rumah itu bilang sudah bisa tidur, sudah bisa makan. Jadi kami ikut senang karena sakit yang sekian lama itu sudah mulai ada tanda-tanda kesembuhan. Jadi tapi dia tidak cerita. Tidak cerita itu karena ekstrak ganja? Tidak cerita kalau itu ternyata ekstrak ganja. Dan kami terkejut. Tapi cerita bahwa ada perubahan signifikan? Iya, ada perubahan, bisa tidur, bisa makan. Itu antara lain yang dia sampaikan.
Dan kami sangat terkejut ketika tanggal 19 Februari itu BNN datang menyita tanaman-tanaman. Jadi keluarga baru tahu pun ganja. ketika ditangkap BNN. Saya saja pertama kali melihat tanaman ganjanya itu ketika tanamannya itu sudah dibawa ke kantor BNN. Sebelumnya saya nggak tahu kalau ternyata dia menanam dan menggunakannya untuk mengobati istrinya. Ketika Fidelis ditangkap, apakah istrinya mengetahui bahwa ditangkap karena menanam Dia tidak ganja tahu. yang dijadikan obatnya? Sampai meninggal istrinya tidak pernah tahu bahwa suaminya di penjara. Sampai meninggal tidak tahu, tidak mencari-cari juga. Selalu mencari, tapi setiap dia bertanya, kemana Fidelis, kami hanya katakan, dia pergi mencari obat. Kami katakan bahwa obat yang dipakainya untuk mengobati kamu itu harus diurus izinnya. Dan izinnya itu sulit. Dia sering minta kami untuk dihubungkan sambungan telepon. Tapi kan tidak mungkin ya dengan kondisi suaminya di penjara bisa terhubung dengan telepon. Jadi kami selalu pura-pura cari alasan. HP tertinggal di rumah atau baterainya habis begitu. Seminggu menjelang meninggal, itu dia selalu tanya suaminya, kemana? Kok nggak pulang-pulang? Persisnya 32 hari. 32 hari itu dia hanya 2 kali bertemu istrinya. Setelah ditahan itu, ada 2 kali dia dibawa untuk melihat istrinya di rumah sakit. Terakhir itu tanggal 6 Maret. Setelah itu dia sama sekali tidak pernah lagi bertemu. Termasuk ketika sudah kritis di ICU. Kami luar biasa sulitnya mengurus izin supaya bisa Fidelis ini mendampingi istrinya di saat-saat kritis. Dari malam kami mengurus izin, besok siangnya jam 11 kami baru bisa dapat izin, dan jam 12 sudah harus kembali ke rutan. Itu pun datang dengan pengawalan ketat polisi bersenjata laras panjang. Kemudian ketika pemakaman, dia hanya diizinkan pulang sesaat sebelum misa requiem dilaksanakan, dan ketika peti tertutup tanah, dia langsung dibawa kembali ke rutan. Tidak ada waktu untuk dia bersedih atau berbicara putra-putranya dengan keluarga, padahal istrinya meninggal itu. Kemudian ketika jenazah akan dibawa ke pemakaman, dia tidak boleh jadi satu dengan mobil jenazah. Boleh jadi satu? Tidak boleh. Dengan alasan? Dia harus berada di mobil yang ada pengawalannya. Disitulah kami melihat orang sedang berduka kok perlakuannya seperti itu. Padahal dia itu kan hanya ingin menyelamatkan nyawa istrinya. Dia hanya ingin mengobati istrinya, menyembuhkan istrinya, menyelamatkan nyawa ibu 2 anak itu. Tapi perlakuannya seperti seorang teroris. Diperlakukan seperti seorang teroris seperti itu. Di situ kami merasa sedih. Tapi ketika saya tunjuk wajah ayahnya, dia hanya diam. Dia tidak menyebut apa-apa. Saya simpulkan dia tidak mengenal ayahnya. Dipersembahkan oleh